Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya saya minta maaf karena mengganggu waktunya Ibu Guru, karena di sini saya mendapat tugas yaitu ujian UAS, ujian kuliah, yaitu salah satunya disuruh membuat video atau studi kasus tentang masalah-masalah apa saja yang dalam kelas. Nah, di sini mungkin kalau kita melihat masalah-masalah di dalam kelas itu kan banyak ya. Iya. Banyak sekali. Banyak. Jadi mungkin di sini saya hanya bertanya 5 masalah yang ada di kelas dan bagaimana pembacaan masalahnya. Itu saja yang saya pertanyakan. Nanti langsung dijawab oleh Ibu Guru sekalian dengan nama, dengan SD apa, pegang kelas apa, mungkin itu saja. Terima kasih atas kesempatannya diberikan pada saya. Saya akan menjawab pertanyaannya bahwa masalah di dalam kelas itu sangat banyak. Tapi di sini kan diminta 5 ya. 5 saja. Ya. Yang pertama, masalah anak-anak itu kemana ya, masalah biasa main-mainnya. Jadi berkelahi itu tidak bisa diselesaikan kalau tidak ada ibu guru atau bapak guru. Jadi contohnya tadi ada siswa yang punya masalah, dia berkelahi, ada dia bak pukul, dipanggil supaya untuk dicari solusinya. Jadi dipanggil mereka berdua ini, ditanya permasalahannya apa. Kemudian setelah ditahu apa masalahnya, jadi ini permasalahan itu akan diselesaikan secara bersama, tidak boleh main hakim sendiri. Jadi siapa yang memulai itu harus ditanya dulu apa permasalahannya. Kemudian setelah ditahu permasalahannya apa, jadi solusinya anak-anak jangan lagi diulangi masalah seperti itu akan membahayakan nyawa siswa. Jadi itu barangkali solusinya yang pertama, masalah perkelahian. Yang kedua, masalah pelajaran di dalam kelas. Di dalam kelas ini kan anak-anak berbeda karakter, berbeda pengetahuannya. Ada yang dikatakan mampu, ada yang sedang, ada juga yang dikatakan tidak mampu. Tidak mampu ini artinya tidak bisa menjawab pertanyaan apa yang ditanyakan. Jadi masalah inilah yang kita yang kita dalami, yang tidak mengetahui sama sekali kenapa apa masalahnya sehingga dia tidak bisa menjawab. Ternyata dia banyak pikirannya mengganggu itu, misalnya dia pikirkan di rumahnya, mungkin ada masalah orang tua atau bagaimana. Jadi kita supaya tidak lagi seperti itu, mungkin kita panggil orang tua, kita bicara dengan orang tua supaya permasalahannya ini anak diselesaikan. Jadi barangkali itu untuk yang kedua. Nah, itu yang ketiga. Masalah masalah permainan di dalam kelas barangkali. Ini anak-anak kan biasa kalau selesai menulis belum disuruh keluar sudah jalan. Jadi itu kan sebuah masalah juga. Belum waktunya keluar sudah main-main di dalam kelas. Jadi ya, masalah seperti itu mungkin anak-anak supaya bisa duduk kembali, kita dikasih tugas lagi ke anak-anak supaya tidak ada lagi yang berkeliaran. Untuk yang keempat ya. Yang keempatnya ada siswa saya. Satu orang siswa saya ini, kan ada 8 orang. Ada 8 orang, ada satu siswa namanya adalah Fatur Rahman. Ini dia anaknya tidak aktif.
seperti teman-temannya yang lain, yang mana dia ini banyak dalam 1 bulan itu banyak alfanya, mungkin ada hanya 3 hari dia ada. Ini kan jadi masalah dibanding dengan teman-temannya yang lain, karena pelajarannya dia kurang, kemudian pelajaran di sekolah tentu tidak dapat, tugas-tugas dia tidak bisa dapatkan juga. Jadi jelas itu pengetahuannya juga yang ada di sekolah dia kurang. Jadi untuk mencari solusinya ini saya juga menghubungi orang tuanya supaya dia tahu permasalahannya ini anak, karena sudah jelas ini anak kan berbeda dengan teman yang lain. Jadi panggil orang tuanya ke sekolah, saya bicarakan bagaimana ini anak karena dia kan beda dengan teman-temannya yang lain. Ternyata ini anak itu tadi punya masalah juga dengan orang tua. Ya, masalah orang tua, misalkan sudah pisah begitu. Jadi ini kendalanya ke anak. Jadi kita cari solusinya bagaimana. Saya minta sama orang tuanya kita sama-sama mengerti. Dia juga harus ada juga di sekolah, walaupun kasihan hanya berapa hari, artinya itu ulangannya harus dia ikut supaya dia juga ada nilainya. Kemudian itu orang tuanya juga dia setuju. Jadi itu permasalahannya lagi yang yang keempat tadi. Untuk yang kelima masalah kelima mungkin matematika, pelajarannya matematika. Ini matematika ini yang sangat bermasalahkan kalau menurut saya, tentu bukan satu orang tapi semua. Ini disuruh menyelesaikan pekerjaan matematika ini hanya 1 soal itu digunakan waktu yang lama sampai pulang malah. Jadi saya kasih solusinya supaya mereka bisa selesai. Saya kasih contoh, kemudian mereka memperhatikan. Saya kasih latihan, setelah memberikan contoh saya kasih latihan. Kemudian mereka dengan contoh itu mereka sudah paham. Jadi setelah saya kasih lagi contoh soal berikutnya, alhamdulillah ada beberapa orang yang paham. Ternyata di situ permasalahannya adalah penjelasannya mungkin kurang jelas. Ya, saya kira itu saja penyampaian saya narasumber tadi. Mungkin sudah selesai barangkali. Ada beberapa yang belum ditanyakan, guru kelas berapa sama SD apa sih? Namanya juga. Nama saya Ibu Herni, kelas 4, perwalian kelas 4. Ya, SD Negeri 71 Kendari. Ya, makasih kalau begitu waktunya. Iya, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.